kita pas tanjakan, itu mobil nggak kuat untuk nanjak. Walaupun dibantu warga dulu tuh nggak. Inisiatif, udah Pak, kita gotong aja. Setelah itu jenazah kita turunin, mobil naik gak bermasalah, biasa aja naik dengan enteng. Tiba-tiba si kakek ini ngomong, "Mas, kenapa kok suruh nunggu sebentar aja pakai digoyang-goyangin mobil?" Lah, Pak, siapa yang goyangin mobil? Kan Bapak yang di dalam. Kita berdua itu langsung istirahat di mobil. Hitungan ya 10 menit atau 15 menit itu, tiba-tiba temen sambil teriak keluarin tuh kayak gitu kan, sambil buka pintu kenceng. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari kemenangan ini kita dapat kembali fitri, kembali suci setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Semoga kita juga dapat berkah Ramadan di tahun ini. Dan untuk nemenin libur lebaran kalian, gue udah datengin narasumber. Kali ini berprofesi sebagai supir ambulan. Dan sesuai sama musim lebaran ini, sering keluar kota. Gangguan-gangguan yang dihadapi sama narasumber kita di saat lagi nganter jenazah dan kendala-kendala yang dihadapi tiap dia keluar kota. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Mas Kirno. Ya, halo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah ya. Nah, Mas Kirno ini kan lagi musim mudik nih. Yap. Dan Mas Kirno juga hari-hari emang lumayan sering keluar kota. Tapi untuk nganter jenazah ya rata-rata ya. Betul. Nah, Mas Kirno ini jadi supir ambulan ini udah berapa lama sih Mas? Ya 12 tahunan ada. 12 tahunan? Berarti sekitar dari 2012 ya? 2012. Oke. Nah itu awal mula Mas Kirno bisa jadi supir ambulan gimana Mas? Awalnya ikut ini pengobatan gratis keliling. Nah setelah itu ada dari kantornya mengadakan ambulan. Dan saat itu ambulan sangat langka ya. Susah dicari lah yang itu, ambulan itu nggak kayak sekarang gitu. Oke. Nah, mulai dari situ karena diajak suruh pegang satu ambulan. Oh, berawal dari situ tuh. Ya, dari situ. Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang nih. Berlanjut sampai sekarang. Oke. Dan ini pengalaman yang mau diceritain, ini kan di saat Mas Kirno lagi keluar kota ya. Iya. Ini kejadian di tahun berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Pertama 4 tahun setelah kerja juga ada. Terus yang baru-baru juga ada yang di Palembang kemarin itu yang itu. Oke. Nah, berarti mungkin kita tahan dulu nih ya Mas ceritanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Mas Kirno di saat lagi nganter ini, kalian bisa tonton sampai habis, jangan di skip karena spesial lebaran ini Mas Kirno mau ceritain pengalaman-pengalaman setiap keluar kota yang dijalanin sama Mas Kirno. Dan sepanjang video nanti akan ada gambar yang dibikinin sama timnya Narasi Misteri Mas. Siap. Tentang sosok apa yang dilihat dan dialamin sama Mas Kirno. Nanti akan ada di saat video ini tayang gitu. Siap. Dan buat teman-teman akan ada merchandise spesial untuk kalian menyambut 100.000 subscriber dari Narasi Misteri nih di lebaran kali ini. Nah, nanti gue akan tulis pertanyaannya tentang apa yang dialamin sama Mas Kirno ini di kolom komentar. Nah, nanti kalian bisa balas di kolom komentar itu. Dan buat yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri.
DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik linknya ada deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Mas Kirno kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Mas Kirno, awal mula kejadian waktu nganter jenazah ini gimana sih, Mas? Awal mulanya pas kejadian itu, pas lagi standby, kita ditelepon dari kantor untuk jemput jenazah dari Jakarta antar ke Palembang. Dalam perjalanan Jakarta-Palembang, alhamdulillah nggak ada masalah apapun di jalannya itu. Terus pas nyampe Palembang, kita pamit pulang dari keluarga almarhum. Setelah itu langsung arah ke Jakarta. Sebelum nyampe pelabuhan itu sekitar daerah Lampung Timur lah, Lampung Timur. Di situ ada kejadian laka lantas. Ternyata korbannya sudah tergeletak di pinggir jalan. Kami diberhentikan sama warga setempat untuk minta tolong bantu bawa jenazah ini ke rumah sakit dan sama pihak kepolisian. Nah, terus setelah itu karena harus kita gotong itu ya, beramai-ramai itu, mereka itu nggak ada yang mau pas kepalanya. Saya pikir apa mereka nggak tegang lihat mukanya atau gimana gitu ya. Jadi saya inisiatif itu angkat kepalanya. Begitu saya masukkan tangan mau angkat, saya langsung, begitu kerasa tangan itu kerasa anget. Ternyata saya di situ belum bicara apa-apa nih. Begitu angkat ke mobil, bagus lihat, ya darah sama polon itu nempel di tangan. Karena ada yang ke kukunya gitu kayaknya. Nah, setelah itu instruksi dari polisi itu harus ke rumah sakit dulu untuk dioperasi. Dan setelah itu nggak sampai situ aja, karena ada permintaan dari pihak warga situ juga minta untuk dibawakan ke rumah warganya. Itu daerah di Lampung Timur. Lampung Timur. Oh, masih di Lampung Timur. Masih Lampung Timur. Begitu di perjalanan mau nyampe ke rumahnya itu, kita pas tanjakan. Itu mobil nggak kuat untuk nanjak, walaupun dibantu warga dulu tuh nggak kuat. Inisiatif, udah Pak, kita gotong aja. Setelah itu jenazah kita turunin, mobil naik nggak bermasalah, biasa aja naik dengan enteng. Setelah ketemu di atas tuh, ketemu keluarganya, kita gotong rame-rame jenazah itu ke rumah keluarga. Selesai semua pembicaraan-pembicaraannya, kita pamit. Begitu pamit, putar balik. Teman yang sebelah ini bilang, tolong gantian dong. Saya agak iseng. Mereka bilang gitu. Kenapa? Kamu nggak ngelihat nih di belakang ada siapa? Saya jadi merinding lah. Merinding. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Kita masing-masing aja kita udah tolongin kan, bilang gitu. Tapi sih itu tetap aja dibikin kita tuh fokus sama spion depan itu untuk melihat ke situ. Lalu ada terus. Sampai teman bilang, udah ini gimana? Ini gimana? Ya udah, yang penting kita jalan terus sambil berdoa aja semampu kita. Begitu berjalan, kita inisiatif pengen ke rumah makan dulu untuk menghilangkan rasa takut itu. Setelah nyampe rumah makan, kita turun, baru pesen makanan. Tiba-tiba dari pihak karyawan rumah makan itu pada lari ke belakang. Sambil bilang, Mas, itu mobil lampunya nyala. Lah, saya kan kaget kan. Saya tanya sama teman, udah matiin belum tuh lampu?
Udah. Nah, terus cek ke mobilnya nih. Cek mobil emang kondisi off-nya itu emang di off. Saklarnya itu di off. Nah, setelah itu langsung balik lagi ke dalam lagi. Cuman begitu udah mau masuk dalam, ada satu karyawan rumah makan bilang, "Mas, itu kali temennya yang nyalain, kenapa nggak diajak turun?" Nah, saya kan tuh kaget kan. Cuma di dalam hati, temennya siapa? Oh, berarti yang tadi. Gue bilang sama temen, berarti yang tadi. Tuh kan katanya, bukan kita aja katanya pada ngeliat. Ya udah. Cuman jawab ke orang itu, cuman itu nggak mau turun, Mbak. Entah ngantuk tak apa, biarin aja, Mbak. Padahal itu nggak ada, cuman kita berdua di situ. Jawab itu berarti biar orang tenang aja. Jawab itu biar orang itu tenang, nggak ada rasa takut atau gimana. Sambil kita makan terus mikir, kok dia selalu bayangin gitu kan. Begitu saya ingat, oh iya ini nih bilang itu. Mungkin yang darah-darahnya ini apa ketinggalan di mobil atau gimana, kan kita nggak diperhatikan kondisi keadaan malam ya. Nah udah, kita yang punya inisiatif, kita di pom bensin aja deh istirahat sampai nunggu besok siang. Nah, begitu kita jalan, nemulah pom bensin. Kita mampir, kita berdua itu langsung istirahat di mobil. Hitungan ya 10 menit atau 15 menit itu, tiba-tiba temen sambil teriak, suaranya tuh kayak gitu kan, sambil buka pintu kenceng. Wah, gitu. Saya pun jadi kebangun, ada apa gitu. Nah, ternyata dia tuh merasa di kayak gitu lehernya. Aduh. Dia bilang, ada apa gitu? Itu ada orang, kata sosok orang gede tinggi nyekek saya, bilang gitu. Langsung lari keluar. Dia jadi kaget, ya Allah, dia bilang, kenapa kok sampai segininya ganggunya sampai ke sini gitu ngikutinya. Sampai temen bilang, ya udah, saya naik bis aja pulangnya, nggak apa-apa saya naik bis aja. Cuman saya bilang sama temen, oke lah naik bis, tapi saya kan besok pagi aja. Ini udah sekitar jam 3-an, bentar lagi juga terang, nggak apa-apa naik bis, biar tenang dulu maksudnya gitu kan. Nah begitu setelah pagi baru itu temen naik bis, saya pulang bawa ambulan sendirian arah ke Jakarta. Pas nyampe pelabuhan kita pulang, terus nyampe ke pool, kita bersih-bersih di pool. Setelah itu langsung kita pulang ke rumah untuk istirahat. Terus nggak berapa lama itu ada telepon lagi yang minta ambulan untuk bawa Laka juga. Lokasinya di daerah Gunung Putri. Terus saya jalan arah ke Gunung Putri. Ternyata nyampe lokasi itu jasadnya masih ada di pinggir jalan. Orang banyak ngelihat dengan bercecernya darah, terus sama isi otaknya itu ya. Isi otak itu berceceran di jalan. Dari polisian datang, kami pun datang. Setelah itu, ayo kita bantu angkat. Mereka pada angkat ya polisi ini. Bahkan polisi-polisi itu yang nyorokin otaknya itu di aspal itu pakai tangan mereka itu. Karena kan harus disatuin ya ke ini plastik itu, kantong mayat. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Terus dari pihak keluarga datang juga ke rumah sakit. Nah, setelah diotopsi, setelah proses-proses pembersihan udah lengkap semuanya, dari pihak keluarga minta diantarkan ke pemakaman.
setelah nyampe pemakaman itu nggak ada apa rasa takut apa itu nggak ada, karena udah ngelihat langsung ya pecah gitu kan, dengan kondisi berceceran di jalan gitu kan, darahnya udah pokoknya mengerikan lah gitu kan. Nggak ada pikiran apa-apa. Setelah selesai dimakamin, kami pun pamit sama keluarga, pulanglah ke rumah. Di dalam perjalanan pun nggak ada masalah apa-apa. Sampai rumah, terus nyampe ke pool. Bersihin lah itu unitnya tuh, ambulannya sama security itu ya. Sudah selesai, kami pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, karena kan keluarga lagi pas kebetulan lagi pada pulang kampung gitu. Pas jam 11 malam tiba-tiba tuh ada suara guruan angin kenceng, kayak pohon mangga gitu, kayak goyangnya kenceng banget. Pohon mangga itu besar itu, kayak goyang kenceng banget, tapi dengan angin kayak angin gak wajar lah gitu. Sampai loh kok merinding gini, ada apa bilang gitu. Nah setelah itu saya lihat kok nggak ada apa-apa. Begitu masuk, karena kita lagi nonton film itu ya, film dari Jet Li itu kan. Tiba-tiba angin kenceng gitu, kayak masuk ke dalam tuh, dingin banget. Kok angin sampai tembus gitu, kok dingin. Tapi badan semua pada merinding gitu, ada apa nih gitu. Kagak lama ada suara yang memanggil-manggil, mas tolongin, ada 3 kali. Lah siapa? Kan di situ lingkungan pas malam itu nggak ada orang gitu. Dan suara itu nggak kenal sama sekali. Karena biar nggak rasa takut, itu volume TV itu dipulin. Suaranya tuh full gitu. Semakin besar suara TV itu, semakin besar suara yang memanggil-manggil. Mas tolongin. Pas setelah itu baru teringat, ya yang tadi. Ya karena mungkin ada sisa apalah ya gitu yang kita ini hindari kita atau gimana gitu. Sampai malamnya itu ganggu gitu. Setelah berapa lama kedengaran terus, punya inisiatif itu saya karena udah ngerasa takut ya, karena sendiri di rumah gitu. Akhirnya saya lari ke pos ronda dengan rasa takutan gitu. Bahkan nyampe pos ronda pun ditanya, ini kenapa aku kayak lari-lari ya gitu. Cuman bilang nggak apa-apa, karena biar mereka tuh nggak ngerasa takut atau banyak pertanyaan lah gitu. Biar maksudnya nggak jadi rame gitu. Dan di pos ronda itu sampai pagi tuh. Biar mau pulang juga takut kan. Takutnya itu lagi ya yang teriak-teriakin itu. Nah setelah itu sampai pagi barulah kami pulang. Gak lama 2-3 hari itu lagi standby, adalah telepon. Ada permintaan untuk dibawa ke daerah Solo. Ternyata kisahnya itu anak kecil, kasus pembunuhan. Yang dibunuh lah gitu. Itu kita datang ke rumah keluarga, terus kita naikkan ke ambulan, lalu jalan, dan di perjalanan itu kami berbincang-bincang sama kakek dan neneknya nih. Terus saya bilang, tanya, Nek kenapa? Oh ini sama bapak tirinya. Oh kirain sakit, enggak. Dihabisin sama bapak tirinya? Dihabisin sama bapak tirinya. Ini umur berapa mas anak ini? Itu sekitar 9 tahun. Itu kejadiannya sekitar 6 tahunan yang lalu ya. Nah, setelah itu tadi perjalanan berbincang-bincang, bahkan saya sempat menanyakan, Pak boleh nggak minta nomor telepon yang di rumah. Cuman dia bilang nanti aja, awalnya kan bilang nanti aja. Setelah jalanan dari Jakarta makin jauh, pas udah mulai keluar
tol Solo. Saya menanyakan, Pak, jalannya kemana? Dan setelah itu nggak ada masalah apa-apa di jalan itu. Kita lancar-lancar aja gitu ya, nggak ada masalah atau gimana. Nah, itu terus si bapaknya bilang, udah ikutin saya aja, karena kan saya asli orang sini, nggak mungkin kalau saya nyasar. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tunjukkan arah lah dia tuh. Pak, tolong katanya apa? Belok ke kiri dari jembatan. Ikutin lah belok ke kiri. Setelah berapa kilometer ada belok ke kiri lagi, nyebrang jembatan lagi. Suruh nyebrang lagi. Setelah situ ada berapa kilometer lagi, nyebrang lagi, ketemulah jembatan itu lagi. Waduh. Dan saya bilang, Pak, ini kayaknya kita salah. Kayaknya kita diputer-puter nih. Ini jembatan ini yang tadi kan. Tapi dia kekeh tetap. Udah, kamu nggak usah ngotot, dia bilang gitu kan. Kamu nggak usah ngotot. Ini kan saya yang tahu daerah sini. Akhirnya ya udah Pak, kemana lagi? Diarahkan lagi lah itu. Muter lagi, balik lagi. Nah, kan udah ketemu lagi kedua kalinya. Ketemu jembatan itu lagi. Nah di situ kan mulai ngerasa capek lah ya. Pak, bisa nggak sih Pak minta nomor telepon keluarganya biar lebih cepat? Kasian dong ini jenazahnya, kita puter-puterin gitu kan. Malah dia bilang, udah ikutin aja. Tadi salah belok, harusnya lurus. Jangan belok ke kiri, harusnya lurus. Udah. Setelah lurus lagi, mungkin dengan 3 kali putaran itu adalah 1,5 jam itu. Ketemu lagi jembatan itu lagi. Padahal nih ngikutin arahan dari si bapak itu ya? Iya, ngikutin bapak itu. Saking pengen biar dia yakin, sengaja tuh air minum itu ditaruh di jembatan, di ujung jembatan di betonnya itu. Diarahin lagi lah, putar lagi. Tetap aja jatuhnya ke jembatan itu lagi. 1,5 jam itu muter-muter jembatan itu. Karena udah saya juga merasa capek. Menanyakan lagi, udah Pak, saya minta teleponnya lagi. Itu udah berulang-ulang minta nomor telepon. Tapi dia kekeh kayak, saya tuh orang sininya gitu. Tahu jalan, saya asli gitu. Begitu, yaudah kita lurus aja. Ternyata itu lurus naik ke gunung-gunung itu tuh. Naik 1,5 jam. Udah pasti di atas dia bilang kesasar. Katanya gara-gara kamu ini kesasar. Gara-gara Mas Kirno? Dia bilang gitu ya. Kan ngikutin arahan ya? Iya, bilang ngikutin arahan dia gitu. Katanya gara-gara kamu nih kesasar. Akhirnya puter balik lagi. Turun lagi. Nah, setelah mendekati jembatan itu, barulah kami pinta nomor telepon. Baru dia ngasih. Akhirnya saya simpen, terus saya telepon keluarga di situ. Nyambung. Ternyata dijemput ke lokasi. Dari lokasi yang kita puterin 3 kali hampir 1,5 jam itu, cuman 10 menit dengan keadaan lurus dari jembatan. Cuman 10 menit? 10 menit. Dengan ditempuh berarti 1,5 jam muter-muter, 1 jam naik ke atas PP itu ya ke gunung, berarti 2,5 jam ya. Padahal kalau ditembus itu cuma 10 menit. Setelah ketemu sama yang jemput itu, akhirnya ini jenazah nggak usah ke rumah dulu, langsung aja ke makam. Akhirnya kita diarahkan ke jalur arah makam. Setelah di makam, karena kan sebagian keluarga masih di rumah, belum siap untuk datang ke makam, masih menunggu nih. Karena si keluarganya yang di dalam mobil ini nih, karena si kakek berdua ini nggak mau turun karena nangis mulu, nangisin yang jenazah ini. Akhirnya kan saya turun nih dari mobil, ambil turun, saya jauh dari mobil, biasanya jauh, nggak ada di posisi PP, jauh sambil ngeliat-liat keluarga datang belum gitu kan. Tiba-tiba si kakek ini ngomong, Mas, kenapa kok suruh nunggu sebentar aja, pakai digoyang-goyangin mobil? Wah? Lah,
Pak, siapa yang goyangin mobil? Kan bapak yang di dalam. Dan saya jauh dari mobil itu, sangat jauh banget dari mobil, sengaja ngeliatin keluarga gitu ya. Saya pikir mobil itu goyang itu karena si bapak itu di dalam kan geraknya tuh gimana, apalagi meluk gimana gitu ya. Ternyata dia juga nggak duduk sambil ngeliat keluarga juga. Kata si neneknya ini, saya ngeliatin itu mas, kirain sampean katanya. Kalau ini saya nggak belain bapak, katanya emang ini kayak gini. Mobil goyang sendiri. Goyang sendiri. Sampai si neneknya bilang, kalau tadi masalah jalan, aku nggak nyalin sampean, salahnya si bapak. Tapi di sini sampean. Lah saya juga kan nggak merasa goyang karena saya jauh ya. Ya tetap saya juga bilang. Tapi saya juga ngelihat itu mobil goyang. Ya mungkin arwahnya si almarhum atau gimana gitu ya. Saya juga kurang paham itu ya masalah itu. Nah, itu sejak kejadian yang dulu di Lampung itu, ya itu kejadiannya berturut-turut, ada aja gitu. Jadi sampai ke bawah, ke security, sampai saya sendiri pas lagi tidur ya ke bawah-bawah itu juga. Gimana tuh mas? Security gimana dan yang lagi tidur gimana? Ya, pas yang setelah ngantar anak kecil itu ya kan. Pas saya lagi tidur di pool karena pulang kemalaman, mau pulang juga kan pagar udah terkunci. Jadi udah tidur di mobil aja. Tidur di mobil sekitar jam 12:30-an. Nah itu kedengarannya kayak ada yang lewat tuh. Kayak bentuknya gitu kayak orang gitu, percis kayak orang banget. Kayak jalan terus. Nah, tengok sana posisinya adanya di sono. Oke. Jadi selalu berbalasan gitu. Nah, jam segini ya apa? Nggak mungkin dong gitu kan. Jam segini ada anak kecil mau main-main di tempat kayak gini gitu kan. Jadi saya kalau langsung begitu, wah ingat dia merinding dong. Soalnya pernah orang depan pool itu ngelihat anak kecil lari-lari. Orang depan? Pas depan pool rumah. Dia ada CCTV-nya. Bahkan dia bilang kalau saya lihat katanya. Ngeliatnya di dalam pool ada yang lari-lari? Di dalam pool ada yang lari-lari. Nah langsung inget, itu langsung saya merinding kan. Wah langsung merinding. Gak bisa tidur lagi tuh sampai pagi tuh. Mobil dibukain katanya, sambil merhatiin. Walaupun takut tetap aja ngeliatin mana gitu ya gitu kan. Nah, terus kemudian begitu pagi saya pulang ke rumah, terus ada panggilan dari kantor itu suruh bawa orang kantor pakai mobil pribadi. Karena security-nya kan yang jaga kan udah kenal ya. Dia cerita, Mas, kok kemarin itu di mobil ada anak kecilnya. Lah, kok Bapak ngelihat? Iya katanya. Pakai main-mainin di itu lagi katanya di kantor, dalam kantor katanya. Lampu pakai hidupin matiin. Kalau saya takut ya udah saya masuk pos aja katanya. Itu security-nya aja bilang. Saya baru cerita, oh iya Pak, berarti itu betul, bukan Bapak aja, bukan saya, berarti ya yang lihat yang anak kecil ini ya di mobil ini ya. Berarti mobil yang Panther ini emang benar-benar ada nih. Iya katanya, kemarin juga ada orang kantor bilang gitu Mas, melihat sendiri ada anak kecilnya di sini. Oh gitu loh, pantesan katanya. Waktu keluar dari gang, kok kerja bawa anak kecil. Dia ngomong siapa? Tetangga yang kelewatin pool.
kok kerja kok bawa anak kecil. Padahal posisi itu lagi sendiri. Ya ternyata yang ngikut itu arwahnya itu. Sosok yang menyerupai anak kecil itu dibawa ke Solo. Itu sampai berapa kali ke luar kota atau tengah malam, itu pasti ada aja di mobil itu kejadiannya itu. Penampakan itu yang anak kecil gitu. Itu udah pasti, entah mobilnya kayak ada yang konslet nyala gitu, dan nggak ada yang nyalain gitu. Tapi sebelum ini Mas, sebelum kejadian yang anak kecil ini, tadi Mas Kirno bilang ini semuanya setelah kejadian yang bawa dari Lampung. Sebelumnya itu mobil ini nggak ada kendala apapun? Nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Biasa-biasa aja gitu ya. Kalau sebelumnya ya namanya kita sama itu kan pasti ada ya. Rasa takut pasti ada merinding itu. Itu nggak ada. Yang itu yang pas bawa yang dari Lampung. Nah, merembetlah yang ke Gunung Putri nih, yang pas ngeliat banget itu apa isi otak yang nempel di tangan itu ya. Nah itu tuh. Nah itu mulai itu mobil tuh kayak semacam kayak buat sarang lah, kalau dibilang sarang lah ya. Gitu. Jadi ada aja gitu keanehan di dalam mobil itu. Mobil jalan, kita sendiri katanya ada berdua. Jadi apa ya, mobil Panther itu emang disinggahi lah gitu apa yang pernah dibawa itu. Tapi yang paling nyangkut ini malah si sosok anak kecilnya. Bukan sosok pertama kali yang sampai nyekek tadi, bukan itu. Ya, kalau yang nempel di mobil itu yang anak kecil. Kalau yang pertama kali itu ya itu sampai di perjalanan itu. Berhenti di perjalanan sampai pagi. Nah, itu Mas Kirno berangkat berdua dari Jakarta pertama kali ke Palembang itu ya, di awal ya? Iya, berdua. Dan di saat ada gangguan sosok yang tadi tuh dari korban laka di Lampung ya, kan pas pertama nganter itu semuanya aman-aman aja. Pas jalan pulang kan ada si korban laka yang dibantu ini kan. Nah, sosok yang dilihatnya kayak gini, itu yang melihat temennya Mas Kirno doang atau sama Mas Kirno-nya juga? Sama, saya juga melihat. Sosok yang nyekek itu? Iya. Bentuknya apa, emang mirip sama yang dianterin itu atau gimana? Iya, mirip itu, udah tinggi gitu. Kamu tuh jadi itu kan orangnya kan gede tinggi. Perawakan orang yang dianterin itu emang gede tinggi sesuai sama yang nyekek itu? Iya, sesuai itu. Kan sebelum dia nyekek itu kan di perjalanan itu kan udah ngeliatin dari belakang kita terus. Iya. Di mobil itu. Yang dari spion tengah itu ya? Dari spion tengah itu. Bahkan temennya udah balikin aja lah. Gak usah lihat itu. Sampai akhirnya berhenti di warung. Dan orang-orang warung pun melihat dari mobil lampu nyala dan ada orang di dalam situ ya. Katanya satu orang, jangan-jangan itu katanya yang nyalain kata lampunya. Kenapa nggak suruh turun aja, bikin kaget atau gimana mungkin gitu kan? Ya juga dia kan bingung, orang cuma kita berdua. Iya. Tapi kalau setelah pulang di saat pagi-pagi teman Mas Kirno akhirnya nggak bisa lah naik mobil ini lagi gitu, segitu takutnya dengan kejadian sampai dicekek tadi, dia pulang naik bis dari Lampung. Mas Kirno bawa sendirian. Itu nggak ada kendala apapun sampai rumah, sampai pool itu nggak ada kendala apapun. Nggak ada itu. Kendalanya malah di saat baru dapat antaran berikutnya. Iya, yang dari Cilengsi itu. Tapi ini beruntut kayak gini sebelumnya nggak ada hal-hal yang sampai segininya dialamin sama Mas Kirno? Nggak ada. Untuk berapa kali pelayanan jauh-jauh juga nggak pernah gitu. Dan ini ada kejadian 3 kali antaran beruntut dan semuanya itu selalu ada gangguan semenjak pengantaran yang pertama ya? Iya. Nah berarti dari sosok si anak kecil ini setelah itu masih ada kejadian lagi Mas di mobil ini? Ada.
Gimana Mas? Jadi kalau misalkan pas habis kejadian itu, kalau mobil itu dibawa ke bengkel nih, pasti orang bengkel itu nolak. Mas, tolong ntar sore diambil ya. Padahal kerjaan dia banyak di situ. Ditinggal, biar mobil ini nggak nginep. Karena pernah semalam nginep, itu banyak kejadian yang dia takutin. Di bengkel itu? Karena mobil ini ada di situ? Terus kata dia, jangan taruh sini ya. Katanya nggak bisa tidur katanya. Ada aja suara-suaranya belum gitu. Jadi setiap telepon, Bang saya mau ke bengkel ya, mobil yang mana? Nanya dulu mobil yang mana. Kalau yang itu pagi-pagi biar sore kelar gua pulang. Orang bengkel pun malah maunya kalau harus benerin mobil itu, antrinya pagi langsung dikerjain, yang lain dimundurin dulu nih. Mundurin dulu. Ditahan dulu nih kerjaan lain. Iya. Biar mobil ini tetap gimana caranya nggak nginep. Nggak nginep. Sampai segitunya ya. Iya. Ini mobil ini akhirnya berapa lama dipegang sama Mas Kirno? Itu sekitar ada mungkin 4 tahunan. 4 tahunan. Berarti awal mobil ini dipegang itu di tahun 2019-an kayaknya. Dari salah. 2019 mobil ini pegang Mas Kirno. Tapi mobil ini sampai sekarang masih ada sama Mas Kirno? Enggak, mobil udah karena itu kan mobil sumbangan ya. Dari lembaga lah gitu. Akhirnya itu diserahkan ke yayasan lain. Oke. Berapa tahun jadinya dipegang Mas Kirno? 4 tahun. Berarti di 2023 dong baru lepas mobilnya dari Mas Kirno. Dan mobil ini yang paling banyak kenangannya di Mas Kirno ya? Iya. Panther ini ya? Panther. Kalau sekarang Mas Kirno sendiri bawa ambulannya apa? APV. Oh sekarang APV yang baru. Nah oke. Tapi masih ada kendala-kendala di luar nalar nggak sih kalau kayak di mobil APV ini? Ada tetap. Tetap ya? Tetap. Karena apa? Karena antrean kah atau karena apa sih Mas? Kalau hal-hal seperti itu? Ada karena antaran, kan semua kayak ke kampung-kampung itu masing-masing kan punya ini ya, punya keyakinan ya. Keyakinan bahwa di lokasi ini harus klakson, di lokasi ini harus klakson gini gitu kan ada. Ada budaya-budaya yang harus diikutin. Gitu. Kalau kita enggak, ya ada aja. Oke. Dan ini gangguan yang emang minor dialamin atau gimana sih sebenarnya kayak karena kan udah jelas bawa jenazah ya gitu. Dan sebelumnya pun pernah nih di narasi misteri beberapa supir ambulan pun yang sama ngalamin kejadian-kejadian janggal gitu. Kalau Mas Kiro kan 12 tahun nih jadi supir ambulan ya. Di selama 12 tahun ini, hal ini apa yang bisa bikin Mas Kirno tetap jadi supir ambulan gitu Mas? Pertamanya kita ngerasa membantu gitu kan. Membantu karena nggak semuanya itu mau jadi supir ambulan kan. Gitu. Istilahnya kan gini ya, kita nggak bisa mengasih uang dengan ngasih tenaga, apalagi buat dalam kota itu cuma sukarela ya dari pihak keluarga itu kan. Gitu. Mudah-mudahan nggak saya terbantu gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal perbaikan saya. Dan awalnya tujuannya sih itu ya. Iya. Niat bantu, nggak yang bener-bener nyari duit dari sini ya. Iya. Tapi ya istilahnya apa ya kalau tadi Mas Kirno bilang sukarela ya. Sukarela ya untuk biaya dari ambulan itu. Dan itu dari dulu udah kayak gitu. Iya. Tapi kalau buat biaya bensin, tol dan lain-lain itu tetap harus dihitung ya. Itu kalau buat keluar kota. Kalau buat keluar kota. Kalau di lokal nih misalnya kayak Jabodetabek gitu yang mengarah Mas Kirno, kalau kayak gitu pure sukarela? Sukarela. Karena kita kasih ya, kita terima enggak juga. Bahkan kalau yang ngasihnya kadang-kadang pakai ini 5.000-an nih pasti uang sholawatan ya kita juga nggak segitu teganya untuk nerima ya. Iya. Dan
Berarti itu salah satu yang berat juga untuk terus jadi supir ambulan ya. Iya. Karena kan kita nggak bisa ngandelin pemasukan dari siapa yang diantar gitu ya. Iya, betul. Terus bisa bertahannya karena apa Mas kalau di supir ambulan itu? Karena ngerasa gini aja. Mudah-mudahan dengan cara saya kerja begini, dunia akhirat saya ketemu gitu. Saya dapatkan. Itu tujuan paling utamanya sih. Waduh. Dan itu yang karena tujuan itu, resiko-resiko yang harus dihadapin itu ya tetap harus dijalanin ya. Iya, harus jalanin. Semuanya ya, gangguan-gangguan dan lain-lain ya. Itu udah istilahnya udah dianggap biasa lah gitu. Berarti mau nggak mau harus berdamai dengan gangguan-gangguan yang ada di perjalanan ya. Iya, betul. Soalnya yang dibawa pun bentuknya kan berbeda-beda, penyebabnya berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Dan setiap yang dibawa itu ya pasti ada dampak yang berbeda juga di saat pengantaran ya. Tapi kalau sekarang Mas Kirno masih aktif ya? Masih aktif jadi supir ambulan? Masih. Oke, mudah-mudahan Mas Kirno juga berkah terus sama apa yang dijalanin ke depannya ya. Sehat-sehat terus biar bisa terus bantuin orang-orang yang butuh bantuan Mas Kirno nih. Amin. Dan teman-teman yang udah nonton ini sampai habis, yang udah dengerin cerita dari Mas Kirno, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang dijalanin selama ini sama Mas Kirno selama jadi supir ambulan dan beberapa cerita yang dialamin sama Mas Kirno nih. Dan ini mungkin sedikit cerita dari 12 tahun yang ada ya Mas? Iya, masih banyak lah cerita-cerita masih yang banyak lagi pengalaman-pengalaman lain yang belum diceritain tapi sepanjang perjalanan jadi supir ambulan ya. Iya. Nah teman-teman mungkin yang penasaran, kalaupun nanti ada kesempatan buat Mas Kirno cerita lagi, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat Mas Kirno cerita pengalaman-pengalaman yang lain. Dan sekali lagi Mas Kirno, makasih banyak ya. Sehat-sehat terus, lancar terus buat kedepannya ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri, atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, gua Randy Mulya pamit, ngewakilin Mas Kirno pamit. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,